Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan khususnya kepada saya dan rekan saya, sehingga kami dapat menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini pada mata kuliah manajemen keuangan. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Holia selaku moderator yang akan memimpin berjalannya diskusi pada kali ini. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, yakni ada saudari Meita Rohanisa Magfiriani. Nah, materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini itu mengenai pasar keuangan dan institusi keuangan. Nah, pasar keuangan itu apa sih? Apakah pasar yang memperjualbelikan uang? Gak gitu ya konsepnya. Nah, pasar keuangan ini merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau koperasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Lalu apa sih itu sekuritas keuangan? Nah, sekuritas keuangan ini merupakan suatu elemen penting yang ada di suatu perusahaan. Selain itu, perusahaan sekuritas ini juga sering disebut sebagai perusahaan efek. Kenapa disebut perusahaan efek? Karena selain memperdagangkan efek, gitu, perusahaan sekuritas ini juga terkadang merangkap jasa efek lain seperti penjamin emisi efek, underwriter, dan manajer investasi. Oleh karena itu, contohnya yang tadi disebutkan itu ada saham dan obligasi, karena itu juga termasuk ke dalam investasi. Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk alam seperti produk pertanian dan pertambangan, serta banyak lagi ya yang dapat diperjualbelikan. Nah, pasar keuangan ini juga merupakan pasar dengan instrumen finansial jangka pendek, umumnya yang diperjualbelikan berkualitas tinggi. Nah, jangka waktu instrumen pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Lalu selanjutnya itu ada ciri-ciri pasar keuangan. Nah, yang pertama itu ada pemenuhan dana jangka pendek. Nah, apa sih itu pemenuhan jangka pendek? Dana jangka pendek ini adalah dana pinjaman yang diberikan lembaga guna melakukan sesuatu yang harus dibayarkan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Nah, pendanaan semacam ini bisa kita dapatkan dari mana saja, mulai dari bank sampai perusahaan tempat kita bekerja. Lalu ciri yang kedua itu ada mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Mengapa harus dipertemukan dulu? Kenapa gak langsung aja gitu? Karena zaman sekarang di era canggihnya teknologi ini banyak sekali penipuan yang merajalela, entah itu penipuan secara langsung maupun online. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu ciri yang ketiga itu ada tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. Kenapa sih bisa gak terikat tempat tertentu seperti pasar modal? Karena kalau di pasar modal itu adalah tempat bertemunya perusahaan emiten yang sedang membutuhkan dana dan investor yang ingin menanamkan dana mereka. Jadi mereka itu bertemu dulu, itu dinamakan pasar modal. Sedangkan di pasar keuangan itu kayak contohnya tadi investasi itu kan sekarang gak harus tatap muka ya, gak harus langsung tatap muka, tapi bisa juga dilakukan secara virtual. Kayak sekarang kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan kita investasi di perusahaan-perusahaan ternama. Jadi otomatis kita gak harus tatap muka. Lalu ciri yang keempat itu ada pelaku pasar keuangan nih. Apa aja sih pelaku pasar keuangan itu? Yang pertama itu ada bank, yang kedua yayasan, yang ketiga dana pensiun, yang keempat perusahaan-perusahaan besar, yang kelima lembaga pemerintah, dan yang keenam lembaga keuangan lain, serta yang terakhir itu ada individu masyarakat.
Nah, untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni ada saudari Meita Rohanista Mukfiryani. Beliau akan menjelaskan tentang apa itu lebih detailnya pasar keuangan dan institusi keuangan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan tentang jenis-jenis pasar keuangan. Nah, jenis-jenis pasar keuangan itu ada 7. Di antaranya yang pertama yaitu pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperdagangkan produk dengan tempo jatuh dengan jangka pendek, kurang dari 1 tahun, sehingga asetnya sangat likuid. Beberapa contoh aset yang diperjualbelikan di pasar uang adalah surat-surat berharga, seperti deposito berjangka, wesel, atau promes yang memiliki jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun. Nah, pasar uang juga pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek kurang lebih dari 1 tahun. Instrumen-instrumen pasar uang diantaranya itu ada 4. Yang pertama true bills, yang kedua commercial paper, yang ketiga Baker akceptase, yang keempat sertifikat Bank Indonesia. Itu termasuk dalam pasar uang. Yang kedua ada pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal merupakan tempat yang memperjualbelikan modal dalam jangka panjang. Umumnya aset yang dijualbelikan di pasar modal meliputi surat berharga seperti obligasi, reksadana, dan saham. Nah, pasar modal ini juga yang memperdagangkan instrumen keuangan dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Pasar tempat diperdagangkannya surat-surat berharga, bursa efek, contohnya obligasi yang tadi, saham, reksadana. Nah, pasar perdana itu adalah pasar di mana saham diperdagangkan untuk pertama kalinya. Itu disebut pasar perdana. Yang kedua ada pasar sekunder. Apa itu pasar sekunder? Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana setelah perusahaan melepas sahamnya ke publik listing di bursa efek. Ketiga ada pasar valuta asing. Apa itu pasar valuta asing? Pasar valuta asing merupakan pasar yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli mata uang asing, baik yang berupa transaksi spot atau transaksi forward hingga transaksi swap. Pasar valuta asing juga memperdagangkan mata uang asing yang tadi ya, memfasilitasi pertukaran uang yang berbeda. Yang ketiga ada jenis transaksi di pasar valuta asing, itu ada 2. Yang pertama pasar spot. Pasar spot itu pasar di mana kontrak dan penyelesaiannya terjadi saat ini. Yang kedua ada pasar forward. Forward itu pasar di mana penyelesaian terjadi di beberapa saat atau masa yang akan datang, namun kontrak yang ditetapkan saat ini. Keempat, ada pasar hipotek. Pasar hipotek merupakan pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real, perumahan, komersial, industri, hingga pertanian. Nah, pasar hipotek ini merupakan instrumen utang yang dilakukan dengan cara memberikan hak tanggungan properti dari pihak peminjam ke pihak pemberi pinjaman sebagai sesuatu syarat untuk jaminan atas kewajiban pembayaran hutang. Nah, yang kelima ada pasar kredit konsumen. Pasar kredit konsumen sesuai dengan namanya, jenis pasar ini melayani pembiayaan pinjaman untuk pembiaya konsumen atas sesuatu produk, baik itu berupa barang maupun jasa. Misalnya transaksi jual beli motor, mobil, perlengkapan rumah tangga, pengambilan fasilitas pendidikan, hingga kegiatan liburan. Yang keenam ada pasar komoditas. Pasar komoditas merupakan jenis pasar keuangan yang
Kegiatannya memperjualbelikan komoditas tertentu, misalnya barang-barang pertanian, produk energi, logam mulia, hingga komoditas lunak. Jadi pasar komoditas ini terjadi pertemuan antara produsen hingga konsumen yang ingin bertukar komoditas fisik. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, pasar derivatif. Pasar derivatif ini adalah kontrak antara dua belah pihak atau lebih yang didasarkan pada aset keuangan dasar yang disepakati. Nantinya kontrak ini akan berfungsi sebagai objek perdagangan di pasar. Derivatif merupakan instrumen investasi yang terdiri atas beberapa aset atau produk keuangan dan telah disepakati di Bursa Efek Indonesia. Jadi, cara kerja perdagangan pasar ini adalah produk investasi berdasarkan kontrak perjanjian perdagangan. Nah, selain dari jenis-jenis pasar keuangan, ada juga manfaat dari pasar keuangan. Pasar keuangan yaitu manfaatnya dan fungsi dari pasar uang adalah untuk mempertemukan para peminjam dana atau yang meminjamkan atau yang membutuhkan dana. Itu adalah pengertian dari manfaat pasar keuangan. Dan apabila perusahaan mengalami kelebihan dana yang tidak digunakan dalam jangka waktu pendek, maka mereka meminjamkan dana tersebut melalui pinjaman jangka pendek yang disebut pasar uang. Nah, di sini ada beberapa fungsi dan manfaat adanya pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator atau mediator perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Nah, itu adalah fungsi dan manfaat yang pertama. Yang kedua ada sebagai sumber dana untuk modal kerja yang bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Yang ketiga ada sebagai fasilitator atau mediator kegiatan investasi dari luar negeri kepada perusahaan lokal dalam bentuk kredit berjangka pendek ataupun short term. Yang keempat ada sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin membeli surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia. Itu adalah manfaat dari pasar keuangan. Selanjutnya ada pengertian dari intuisi keuangan. Apa itu intuisi keuangan? Intuisi keuangan adalah suatu badan usaha yang mengumpulkan suatu aset dalam bentuk dana dari masyarakat yang disalurkan untuk pendirian atau proyek pembangunan serta untuk kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dan bentuk bunga sebesar menyajikan tertentu bagi besarnya dana yang disalurkan. Itu adalah pengertian dari intuisi keuangan. Nah, yang tadi kan tentang jenis-jenis keuangan, ini juga ada tentang jenis-jenis intuisi keuangan. Beda ya, teman-teman. Jenis-jenis intuisi keuangan dengan jenis-jenis keuangan. Nah, di sini adalah jenis-jenis intuisi keuangan. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan juga pemberian dana. Sederhananya, lembaga keuangan bank merupakan lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan banknot. Yang keduanya ada lembaga keuangan yang bukan bank. Maksudnya gimana lembaga keuangan non-bank? Atau lembaga keuangan bukan bank ini disingkat dengan LKBB ya teman-teman, adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Selain itu, lembaga non-bank ini juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposito atau tidak langsung.
Nah, di sini juga ada beberapa contoh dari lembaga keuangan yang bukan bank, antara lain perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan modal ventura, perusahaan dana pensiun, bursa efek, penggadaian, reksadana, dan lain sebagainya. Nah, apa itu asuransi? Takutnya teman-teman belum mengetahui apa itu asuransi ya teman-teman. Asuransi adalah menarik premi dari nasabahnya. Premi kompensasi atas perlindungan terhadap resiko yang mereka berikan kepada nasabahnya. Contohnya asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi mobil. Nah, itu adalah asuransi ya contohnya. Premi asuransi yang dikumpulkan merupakan sumber dana atau perusahaan asuransi. Selain jenis-jenis intuisi keuangan, ada juga kategori-kategori intuisi keuangan. Yang pertama ada investasi perbankan. Apa itu investasi perbankan? Adalah biro khusus perbankan yang memiliki fokus dalam menciptakan modal untuk entitas, perusahaan maupun pemerintah. Adanya bank investasi dapat membantu perusahaan serta pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah dalam aksi penggalangan pemerolehan dana melalui cara penerbitan dan penjualan efek di pasar modal. Bank investasi memiliki peran dalam pemberian masukan-masukan strategis untuk melakukan kegiatan pembangunan usaha dan akuisisi serta pembagian jenis transaksi keuangan lainnya. Investasi perbankan umumnya juga melibatkan penyimpanan dana dan bentuk deposito ataupun investasi pada instrumen keuangan seperti obligasi yang diterbitkan oleh bank. Selain itu, saham bank juga bisa menjadi pilihan investasi. Kedua, ada perbankan komersial. Apa itu perbankan komersial? Perbankan komersial adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh swasta, berorientasi mencari laba, melakukan pemindahan dana jika diinstruksikan dengan cek, memberikan pinjaman, dan melakukan investasi lainnya. Jasa yang diberikan oleh bank komersial bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Perbankan komersial juga adalah bagian dari sektor perbankan yang fokus pada layanan keuangan untuk bisnis ataupun individu ya. Mereka menawarkan produk dan layanan seperti peminjaman, pemberian pinjaman, dan jasa keuangan lainnya untuk mendukung kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada perusahaan jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan adalah perusahaan atau organisasi yang menyediakan pelayanan di bidang finansial. Segala kegiatan yang dilakukan industri jasa keuangan adalah bagian dari aktivitas ekonomi dan diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan atau disingkat dengan OJK. Perusahaan jasa keuangan juga melibatkan berbagai entitas yang menyediakan layanan keuangan seperti perbankan, asuransi, manajemen investasi, dan perencanaan keuangan. Mereka berkontribusi dalam pengelolaan resiko, penyediaan modal, dan memberikan solusi keuangan kepada pelanggan mereka. Yang keempat dari kategori intuisi keuangan yaitu asosiasi simpan pinjam. Asosiasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang mengkhususkan diri dalam penerimaan simpanan, tabungan yang memberikan hipotek, serta pinjaman lainnya. Mereka seringkali dimiliki bersama, sering disebut juga bank tabungan bersama. Artinya, penyimpanan dan peminjaman adalah anggota yang mempunyai hak suara
dan mempunyai kemampuan untuk mengarahkan tujuan keuangan dan manajerial organisasi seperti anggota kredit, union, atau pemegang polis dari perusahaan asuransi bersama. Yang keenam, ada bank simpanan bersama. Bank simpanan bersama adalah sebuah bank yang diorganisasi sesuai dengan piagam negara dalam kepemilikan dan keuntungan para penabungnya. Tabungan bersama ini biasanya dipakai oleh para pasangan suami istri yang memiliki tujuan dapat membangun dana yang dikumpulkan secara bersama. Yang keenam, ada sertifikat kredit atau kredit union adalah lembaga keuangan koperasi nirlaba milik anggota. Sertifikat kredit ini dapat menawarkan layanan keuangan seperti bank komersial seperti rekening saham atau rekening tabungan, rekening wesel saham. Terus ada sertifikat berjangka saham. Biasanya hanya anggota kredit union yang boleh menyetor atau meminjamkan uang. Yang ketujuh ada dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun terdiri dari dana pensiun pemberi kerja. Nah, apa itu dana pensiun pemberi kerja? Dana pensiun pemberi kerja adalah pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan memperkerjakan karyawannya selaku pendiri atau penyelenggara program pensiun, manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagai atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Nah, itu adalah pengertian dari dana pensiun. Yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan. Adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja. Bagi karyawan, artinya adalah pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Itu adalah pengertian dari dana-dana pensiun. Yang kedelapan ada perusahaan asuransi jiwa. Artinya atau kalau saya ketahui dari perusahaan asuransi jiwa ini, perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang ditanggungkan. Yang kesembilan ada reksadana. Reksadana itu diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek ataupun oleh manajer investasi mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27. Didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek atau manajer investasi. Selanjutnya ada manfaat dari intuisi keuangan. Yang tadi kan kategori-kategori dari intuisi keuangan. Nah, sekarang akan membahas tentang manfaat intuisi keuangan. Apa itu manfaat intuisi keuangan? Ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama adalah memudahkan transaksi dengan menjadi lintas pembayaran. Manfaat lembaga keuangan yang paling utama yaitu memberikan kemudahan dan keamanan dalam transaksi keuangan. Contohnya, menjadi lintas pembayaran tagihan sehari-hari, transfer bank antar bank, transfer uang ke luar negeri, hingga transaksi untuk berbelanja. Itu adalah manfaat
yang pertama. Yang kedua adalah menyediakan uang tunai dengan penarikan melalui ATM. Salah satu manfaat lembaga keuangan bagi masyarakat selanjutnya yaitu manfaat likuiditas, yang artinya menyediakan uang tunai dan terjamin keasliannya. Pengambilan uang tunai itu bisa dilakukan di ATM terdekat. Nah, manfaat yang ketiga itu mengalihkan aset untuk memperoleh keuntungan. Lembaga keuangan adalah badan yang bisa mengalihkan aset keuangan untuk keperluan tertentu. Contohnya memberikan pinjaman pada nasabah lain. Dana tersebut memang akan selalu diputar agar lembaga keuangan tersebut bisa terus hidup atau memperoleh keuangan. Nah, yang terakhir dari manfaat intuisi keuangan yaitu relokasi pendapatan untuk digunakan di masa depan. Lembaga keuangan menjadi tempat aman untuk relokasi pendapatan nasabah. Nasabah pun jadi akan menggunakan dana di lembaga keuangan tertentu untuk di masa depannya. Misalnya, ditabung untuk persiapan pensiun atau untuk pendidikan anak. Mungkin itu adalah materi tentang pasar dan intuisi keuangan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, dari apa yang telah kami sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar keuangan ini menyediakan sarana bagi investor untuk menjual aktiva kewajibannya. Karena kegunaannya tersebut, pasar keuangan ini dianggap dapat menawarkan suatu likuiditas, yaitu kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas. Lalu fungsi ekonomi pasar keuangan adalah kemampuannya untuk menekan biaya transaksi dibandingkan jika harus dilakukan secara individual. Dua biaya yang dihubungkan dengan usaha transaksi yaitu biaya pencarian dan biaya informasi. Lalu ada institusi keuangan ataupun lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini adalah badan resmi yang bertugas menyediakan produk serta fasilitas dalam bidang keuangan dan juga memutar arus uang di sistem perekonomian. Pada umumnya, tugas lembaga keuangan adalah mencakup proses mengumpulkan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat diterima dan dapat diamalkan oleh teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.